Halo Maranation, welcome back to podcast Around You. Nah, kali ini kita ada di satu tempat yang berbeda nih dari biasanya. Podcast Around You Maranatha itu biasanya ada di Maranatha. Kali ini teman-teman bisa lihat nih di bagian belakang ya, kita udah di satu lingkungan sekolah yang keren banget. Dan tentunya aku Nicholas lagi sekolah yang keren banget. Salah satu guru paling kece nih di SMA Negeri 2 Kota Bandung. Boleh say hi dulu, Bu? Halo, buat teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya. Iya, dan teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol banyak nih sama Ibu Sofia gitu ya, selaku guru BK di SMA Negeri 2 Kota Bandung. Dan tentunya kita akan banyak sekali ngobrol tentang hal yang menginspirasi tentunya, dan kita juga pengen tahu juga cerita pengalaman Ibu Sofia selama berperan atau menjabat sebagai guru BK gitu ya di sekolah ini. Dan kita tentunya akan having fun bareng, Bu ya. Kita akan ngobrol yang asik banget gitu, karena kita benar-benar ngerasain banget vibe sekolah Seman 2 Kota Bandung nih gitu ya, dengan lingkungan yang adem gitu. Dan tentunya semoga teman-teman bisa betah banget nonton podcast Around You kita kali ini ya. Kali ini kita mau ngobrol dulu ya sama Bu Sofia. Kita langsung pengen gak sabar nih, aku juga pengen tahu cerita Bu Sofia, menginspirasinya tuh seperti apa sih gitu. Nah, Bu Sofia, halo, apa kabar Bu? Halo Nicholas, apa kabar Ya, juga? baik juga Ibu. Nah, baik. Bu, di sini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu ya. Jadi biasanya untuk suatu profesi itu kan biasanya kita ada satu hal yang mendasari. Misalnya psikolog, aduh saya pengen jadi psikolog karena ini gitu. Nah, sekarang kan Ibu sekarang berperan sebagai koordinator guru BK di SMA Negeri 2 Kota Bandung. Dan di sini pasti Ibu juga mendampingi para siswa gitu sebagai guru BK. Nah, tapi mundur ke belakang nih Bu, sebenarnya apa sih yang mendasari Ibu untuk berprofesi sebagai guru BK? Sedangkan biasanya anggapan orang-orang, aduh guru BK tuh susah banget, atau guru BK tuh kayak polisi, sukanya ngehukum gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari Ibu untuk bisa menjadi profesi guru BK? Ya, terima kasih Nicholas. Baik, halo peserta podcast, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian semua sehat ya, dalam kondisi sehat walafiat. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Nicholas tadi, bahwa yang mendasari saya menjadi guru BK itu adalah memang keinginan dari dalam diri saya sendiri. Dari kecil dulu itu saya memang suka ingin menolong orang lain. Jadi dari kelas 3 SD seingat saya, kalau misalkan ada adik kelas kita atau ada teman kita punya masalah, itu saya ada keinginan gitu untuk bisa membantu mereka. Dan kalau mereka sudah terbantu, mereka happy, itu bagi saya juga sudah ada keinginan, sudah ada rasa bahagia tersendiri gitu. Dan kalau dulu itu guru BK itu masih namanya guru BP, dimana bahwa kalau misalkan siswa dipanggil ke ruang BP, siswa itu takut. Karena biasanya kalau ruang BP itu kesannya guru BP itu adalah polisi sekolah ya, seperti yang tadi Nicholas katakan, bahwa kalau masuk ke guru BP itu katanya ruang BP itu wah mau dihukum karena kita bermasalah atau apa. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi ya. Guru BP itu sudah tidak ada lagi, dan sekarang dirubah menjadi namanya guru BK. Di mana guru BK itu adalah lebih friendly, lebih support anak-anak, lebih mengayomi anak-anak, sehingga anak-anak tidak dipanggil pun dia akan datang ke ruang guru BK. Jadinya betah ya Bu ya. Betah banget di ruang BK. Dan kita juga mungkin bisa Pak Niko lihat bahwa ruangan guru BK di kita itu sangat nyaman. Kita ada ya istilahnya televisi, ruang kerja yang nyaman, sehingga anak-anak datang ke situ tuh dengan nyaman. Betul. Gitu. Biasanya curhat juga ya Bu ya. Dan itu pasti ya Bu. Mereka kalau tidak bisa cerita ke orang tua, mereka ceritanya ke guru BK. Iya pasti. Kan kalau suka cerita ke teman, takutnya disebarkan ke orang lain, jadi mereka ceritanya ke guru BK. Bener Bu. Tapi suka ada perasaan gini, Bu, jangan diceritain lagi ke mama ya Bu ya, atau ke papa ya Bu, nanti aku malu. Dia suka ada anak itu. Iya betul. Karena saya juga waktu SMA dulu ruang ternyaman kedua di SMA itu ruang guru BK. Iya, biasanya saya seringnya curhat bukan masalah nentuin kuliah aja Bu, tapi nentuin aduh curhat nih pacar saya gimana. Gitu pasti ya. ada ya Bu ya. Iya, pasti gitu, banyak. Justru anak-anak lebih dekat dengan guru BK itu karena biasanya kalau udah datang ke ruang BK itu merasa
nyaman gitu, karena dia sudah unek-uneknya dia sudah curahkan, terus dapat solusi, terus biasanya guru BK tuh suka, wah gimana nih itunya perkembangannya, ibu pengen tahu aja, dan mereka akhirnya cerita gitu. Jadi pokoknya nggak tahu ya, saya sangat mendalami dan saya sangat mengagumi profesi sebagai guru BK. Bagi saya itu mungkin sudah menjadi this is my life gitu ya. Jadi sangat menjiwai banget saya sebagai seorang jadi guru BK. Iya, baik. Dan luar biasa banget ya teman-teman, Bu Sofia ini jadi guru BK itu karena latar belakang utamanya adalah ingin membantu orang lain nih, gitu ya. Sedangkan sebenarnya kita mau nanya nih Bu, sebenarnya karena Ibu suka membantu orang lain, sebenarnya apa sih yang Ibu rasakan di dalam diri Ibu gitu ketika Ibu membantu orang lain gitu sampai akhirnya bisa menginspirasi sampai saat ini? Ya, masalahnya gini, kan namanya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti manusia itu perlu bantuan orang lain, ya istilahnya pasti memerlukan uluran tangan orang lain. Nah itu dari sana inspirasi itu muncul gitu. Kalau kita bisa membantu orang lain dan bisa memberikan kebahagiaan atau keberhasilan buat orang yang kita bantu, itu ada satu kebahagiaan tersendiri buat saya gitu. Karena apa? Alhamdulillah saya bisa menolong ini, menolong si B, menolong si C gitu. Itu ada satu kebahagiaan yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan gitu, yang bisa kita rasakan dalam diri kita sendiri, bahwa alhamdulillah saya bisa menolong orang, bisa membuat yang tadinya sedih jadi ceria lagi, yang tadinya dia malas jadi rajin, yang tadinya dia tidak bisa jadi bisa. Itu hal-hal seperti itu yang membuat ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri gitu. Baik, dan kebahagiaan itu tuh sebenarnya nggak bisa dideskripsikan ya Bu ya, betul, karena kita nanya nih kebahagiaan yang sebenarnya Ibu rasain, tapi kita nggak bisa sebenarnya ngerasain yang bahagianya versi Bu Sofia bagaimana rasanya nggak tahu, pokoknya karena ada dalam diri kita. Betul, gitu, karena pasti kita punya bahagia yang masing-masing nih ya teman-teman. Nah, kemudian sebagai guru BK nih, tadi Ibu udah menjelaskan bahwa motivasi utamanya adalah untuk bisa membantu banyak orang. Yang pasti Ibu juga pasti sudah membantu banyak siswa-siswi di sini juga ya, untuk mengembangkan baik sisi karakter maupun juga apa yang ingin mereka capai, terutama untuk mungkin dunia perkuliahan. Nah, tapi di sini sama nih Bu, karena aku dulu pernah jadi anak SMA. Biasanya aku juga punya karakteristik yang bikin guru BK gemes gitu ya Bu. Nah, tapi di sini aku pengen nanya nih Bu, sebagai udah 35 tahun sebagai guru BK ya Bu ya, udah lama banget loh teman-teman ya. Ini nggak waktu yang sebentar, 35 tahun loh. Bahkan umur aku aja masih kurang nih gitu sama pengalamannya Bu Sofia. Nah, tapi selama 35 tahun berprofesi sebagai guru BK, itu pengalaman paling berkesan Ibu sebagai guru BK terutama pada siswa tuh apa sih Bu? Yang paling berkesan sampai sekarang dan saya masih ingat anak itu adalah, anak itu awalnya masuk ke SMA 2 itu dia menjadi anak yang introvert. Dia sulit untuk beradaptasi dengan teman-temannya. Nah, akhirnya saya pendekatan begitu, akhirnya berubah total, mungkin dari yang tadinya introvert jadi ekstrovert, dan dari dia pemalu jadi dia isi going dengan teman-temannya. Mau berbaur ya Bu ya. Terus dan anak itu akhirnya dia menjadi ketua OSIS. Wah, luar terus biasa. dia lulus dari sini, dia kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Dia sukses dan dia lanjut ke S2. Setelah dia lulus dari Australia waktu itu, dia S2-nya, dia datang ke saya ke SMA 2 dan dia menyatakan bahwa, Bu, inilah hasil karya Ibu, saya sekarang seperti ini. Nah, itu pengalaman yang sangat membuat saya terharu, sangat berkesan, dari anak yang tadinya betul-betul ya bisa dikatakan mungkin dia sulit beradaptasi menjadi anak yang luar biasa gitu. Nah, dengan kesadaran saya membangkitkan rasa percaya diri dia. Awalnya dia tidak yakin dengan kemampuannya, dia tidak yakin dengan potensi yang ada dalam dirinya, tapi saya katakan bahwa kamu punya kemampuan, kamu punya potensi yang mungkin kamu belum tahu gitu ya, tapi Ibu akan berusaha membantu kamu untuk
membukakan atau misalkan mengeksploitasi, mengeksplorasi tentang kemampuan dan potensi kamu, dan alhamdulillah dia betul-betul mengembangkan dan dia merasakan bahwa oh iya betul yang dikatakan Bu Sofi gitu. Jadi bahwa saya punya kemampuan dan itu sangat luar biasa gitu. Luar biasa, sangat luar biasa peserta podcast gitu. Jadi itu satu pengalaman saya yang paling berharga dalam hidup saya, bisa membantu siswa dari yang tadinya down menjadi anak yang sukses. Sekarang dia bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi dan dia sukses lah. Dia berusaha maksudnya dia selain jadi dosen dia juga punya usaha di bidang lain. Itu sangat luar biasa dan itu sangat saya suka cerita ke anak-anak sekarang bahwa itu contoh dari jadi kalian jangan merasa bahwa kalian tidak punya potensi. Setiap manusia pasti punya potensi. Hanya mungkin ada yang sudah terungkap, maksudnya sudah ketahuan potensinya apa, ada juga yang masih tersembunyi gitu. Sehingga kita sebagai guru BK berusaha untuk bisa mengembangkan potensi itu. Luar biasa nih teman-teman, aku sampai terpana dengar ceritanya Bu Sofia nih ya. Maksudnya untuk mengubah seseorang ya dari yang introvert. Biasanya kalau introvert itu kan malu-malu ya Bu, tidak percaya diri gitu. Bahkan sampai akhirnya bisa lulus dari Seman 2, kuliah sampai ke Australia, dan sampai akhirnya sekarang jadi dosen dan punya juga usaha gitu. Nah ini adalah salah satu mahakaryanya Bu Sofia nih gitu teman-teman ya. Jadi karena mungkin Bu Sofia juga pastinya dalam berprofesi di guru BK ini pasti dengan hati juga ya Bu ya. Makanya output gitu yang keluar dari siswa-siswa Seman 2 ini itu bagus-bagus semua teman-teman gitu ya. Pasti teman-teman mungkin teman-teman familiar sama nama SMA Negeri 2 Kota Bandung, karena di SMA Negeri 2 Kota Bandung tuh Bu, punya banyak sekali event-event yang bahkan aku juga dari sekolah lain sering ikuti nih teman-teman gitu ya. F2WL bener. Dan sekarang tanggal 4 Februari nih. Wah, tanggal 4 Februari teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol juga nih gitu ya. Dan kita juga akan menyampaikan bahwa di Seman 2 bentar lagi ada event nih gitu. Tapi tadi udah ngobrol gitu ya tentang pengalaman Ibu, latar belakang Ibu untuk memilih profesi sebagai guru BK. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga pengalaman paling berkesan gitu ya Ibu memandu gitu ya sampai bisa jadi orang sukses. Nah, sekarang pasti setiap profesi itu ada tantangannya nih Bu, gitu ya. Ada tantangannya. Nah, biasanya tantangan-tantangan Ibu sebagai koordinator guru BK untuk terutama kepada para siswa tuh tantangan-tantangannya seperti apa sih Bu yang mungkin sering Ibu alami selama berprofesi selama 35 tahun ini? Mungkin ada beberapa tantangan yang ini menjadikan saya harus banyak belajar lagi gitu ya. Karena tidak setiap kasus yang sama itu penanganannya sama. Tergantung dari latar belakang keluarga, lingkungan pergaulan di mana klien itu tinggal, itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah itu salah satu hal misalkan seperti ini. Siswa itu misalkan dia di rumahnya dia broken home, sehingga siswa tersebut tidak mau pulang ke rumah. Dia selalu nginep di rumah teman-temannya yang mungkin beda kelas, beda sekolah juga. Nah itu menimbulkan anak tersebut otomatis dia kalau misalkan ke sekolah sering kesiangan lah, kadang sering tidak sekolah lah. Nah itu yang sangat sulit karena apa? Pada saat kita hubungi orang tua bilang saya harus gimana lagi saya nggak tahu. Orang tuanya biasanya sibuk, rata-rata yang seperti itu orang tua bapaknya ibunya sibuk masing-masing sehingga anak memang tidak terawasi dengan baik sehingga tadi larinya anak mungkin lebih nyaman dia tidur di rumah temennya, baik di teman kelasnya, teman luar kelasnya atau teman beda sekolah gitu ya. Nah ini yang paling susah itu pada saat kita menangani anaknya sulit kita tanya karena anaknya sering tidak masuk sekolah. Pada saat kita menghubungi orang tuanya juga tidak tahu anaknya di mana. Nah itu yang paling sekarang sedang saya hadapi untuk saat ini. Saya lagi punya masalah itu. Jadi saya harus bagaimana, ini lagi putar otak gitu. Ini anak, orang tuanya bertanya, anak saya sekolah nggak? Orang tuanya saja bertanya, anak saya sekolah nggak gitu ya. Kami lihat di sini tidak sekolah. Terus anak saya kemana? Ya saya juga harus mencari anak. Nah itu salah satu tantangan yang membuat saya harus banyak belajar lagi. Mungkin
anak ini tidur di mana gitu. Kebetulan teman-teman dekat di sekolahnya tidak ada yang tahu. Gitu. Jadi ini sedang kemana kita tidak tahu. Udah seminggu ini anak tidak sekolah. Gitu. Nah itu salah satu tantangan yang paling berat saya hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat anak misalkan ada masalah di luar, ya, dan anak itu dalam ancaman. Nah, itu biasanya anak kan di sekolahnya menunjukkan gejala yang misalkan murung, gejala dia tidak bergairah dalam pelajaran, dia tidur di sekolah, gitu ya. Istilahnya ya membuat anak itu akhirnya harus bagaimana nih penanganan, dan tidak semua kasus itu penanganannya sama. Iya. Oke, baik ya. Dan luar biasa ya teman-teman, ternyata Bu Sofia tuh 35 tahun dan terus belajar loh teman-teman ya. Setiap tantangannya itu punya cara penyelesaiannya masing-masing, dan Ibu Sofia tadi menyampaikan bahwa Ibu terus belajar gimana nih caranya muter otak ya Bu ya untuk bisa membantu gitu siswa. Dan saya belajarnya bukan hanya di dalam negeri, peserta podcast. Kebetulan saya ya mungkin bukan ini ya, bukan promosi. Saya hampir keliling dunia untuk belajar gitu. Walaupun misalkan hanya sebulan, 1 minggu, tapi saya selalu mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Oke, sampai ke luar negeri ya Bu ya. Terakhir kemarin saya bulan Juni saya ke Vietnam. Oh, ke Vietnam. Jadi insya Allah saya hampir tiap tahun saya mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Wah, luar biasa sekali. Untuk sebagai bahan referensi, bahan pelajaran juga buat saya gitu untuk bagaimana penanganan kasus. Baik, ya. Nah, tadi juga udah tahu nih ya teman-teman gitu alasan, cerita dan inspirasinya Ibu Sofia sebagai guru BK. Nah, tapi di sini kita juga pengen nanya juga nih, pasti kepo banget nih Bu. Pandangan Ibu nih tentang Universitas Kristen Maranatha seperti apa? Karena kan Ibu juga pasti akan membantu juga mengarahkan siswa-siswinya untuk bisa memilih jurusan. Nah, kali ini kebetulan siswa SMAN 2 Kota Bandung nih banyak juga loh teman-teman yang masuk Maranatha. Nah, pandangan Ibu nih tentang Maranatha itu seperti apa sih Bu? Wah, kalau pandangan saya tentang Maranatha itu tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Pokoknya kata-katanya luar biasa. Keren banget gitu. Karena apa ya? Kampusnya yang sangat keren banget lah. Karena anak-anak SMA 2 itu tiap tahun kita visit kampus, dan mereka sangat hebat banget. Pokoknya bagus banget, apalagi kalau misalkan ada presentasi dari kakak-kakak kelas yang dari SMA 2 di Maranatha, dia semakin termotivasi untuk bisa masuk ke Maranatha. Hanya masalahnya itu saingan ya, di Maranatha tidak gampang juga masuk ke sana gitu. Jadi yang daftar banyak tapi yang diterima sedikit gitu loh. Biasanya masuk jurusan mana nih Bu? Iya, biasanya rata-rata di Maranatha itu kedokteran, kedokteran gigi, psikologi, manajemen. Itu yang paling diminati oleh anak-anak SMA 2. Wah, jadi gitu ya. ada 4 nih program studi yang biasanya teman-teman dari SMAN 2 banyak kedokteran gigi, psikologi, manajemen, dan memang betul Bu ya banyak. Tapi yang diterimanya sedikit. Karena persaingannya cukup ketat loh. Jadi gitu, yang daftarnya taruhlah misalkan 20 sampai 30, yang diterimanya cuma 5 orang, 7 orang gitu. Jadi nggak banyak. Itu artinya apa? Kualitas Maranatha sangat bagus. Iya, baik. Dan kalau tadi sudah pandangan tentang Maranatha udah luar biasa nih teman-teman gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin punya adik juga nih SMP, barangkali mau menyekolahkan adiknya juga nih gitu ya ke SMA Negeri 2 Kota Bandung. Biasanya Bu, prosedur untuk mendaftar di SMAN 2 itu seperti apa sih Bu? Oke. Untuk pendaftaran jalur PPDB namanya ya, itu ada 2. Yang pertama itu jalur non-akademik, dan kedua itu jalur akademik. Gitu ya. Nah, untuk jalur non-akademik biasanya dibuka lebih dulu. Nanti di sana ada beberapa jalur zonasi, jalur prestasi, ada juga jalur perpindahan orang tua, ada juga jalur khusus ya, misalkan yang kalau kemarin kan orang tuanya bekerja di berhubungan dengan COVID, itu juga ada kita fasilitasi gitu. Terus juga ada jalur prestasi rapor gitu. Jadi banyak jalur kok di sini, prestasi olahraga juga ada. Jadi kita semua jalur kita fasilitasi di sini gitu. Cuma mungkin presentasinya yang berbeda. Yang terbanyak itu jalur zonasi 50%. Jadi banyak juga teman-teman gitu ya jalur buat kalian yang punya adik-adik yang SMP pengen kuliah, pengen sekolah di SMA, itu bisa punya banyak jalur kalau misalnya teman-teman mau sekolahin
adik-adik kalian di SMA Negeri 2 Kota Bandung ya. Dan karena kita nggak kerasa ngobrolnya udah panjang banget ya Bu ya. Nah, di sini boleh dong Bu kasih pesan dan kesan juga dari Ibu ke teman-teman yang nonton supaya mereka mungkin termotivasi untuk lebih berkembang dan juga percaya diri untuk menyambut masa depannya Bu. Ya. Baik, mungkin peserta podcast saya hanya ingin memberikan satu pesan untuk kalian yang menonton ini. Yang pertama, jangan takut salah. Setiap langkah kalian ya sertai dengan keinginan, dengan motivasi yang tinggi. Ya. Segala sesuatu itu pasti bisa membuat sukses ya. Jangan takut salah, jangan takut kalah, jangan takut untuk mencoba. Itu salah satu hal yang wajar kalau misalkan kita mencoba ya. Tapi istilahnya kalau misalkan kalian mencoba pasti akan ada hasilnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di podcast ini. Iya, jangan lupa subscribe ya pastinya YouTube dari Creation Project ya. Karena di sana bakal banyak banget episode-episode dan konten-konten menarik yang bisa teman-teman tonton, bisa teman-teman share juga ke teman-teman kalian. Karena podcast Around You ini punya banyak sekali topik yang kemarin kita sudah bahas juga Bu dengan berbagai macam pembicara, kemudian juga alumni-alumni kita yang sudah berprestasi gitu. Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi untuk subscribe YouTube-nya Creation Project. Dan tentunya jangan lupa juga buat teman-teman follow gitu ya Instagram Join Maranatha untuk update event lainnya. Dan tadi ya Bu, SMA Negeri 2 Kota Bandung tanggal berapa Bu tadi? Tanggal 4 Februari. Jangan tanggal lupa 4 Februari ya teman-teman boleh nonton F2L gitu ya. Dan teman-teman boleh dapetin tiketnya gitu. Kita bareng-bareng Inspiration is all around you. Sampai jumpa teman-teman.